Terima kasih Mas Desta udah datang ke Kultum. Hai. Silakan Mas Des. Apaan? Ini yang mana dulu nih? Iya, Oke. Halo, saya Desta. Biasa dipanggil Babang Rangga atau Sisa Mantan. Nah, gara-gara moniker itu awalnya saya pengen baca buku Diary Mantan yang diberikan ke aku sebelum lulus sekolah, tapi nggak dapat izin. Oke. Jadi ya udah, akhirnya aku ingat salah satu buku yang menurutku mempengaruhi pola pikirku selama 10 tahun terakhir. Itu ada Kami Anak-anak Bom Atom. Itu kumpulan 29 tulisan dari anak-anak korban bom atom Hiroshima Nagasaki tanggal 6 Agustus. Dieditori oleh Osada Hirata. Osada Hirata ini dokter. Jadi anak-anak itu 29 anak-anak itu adalah pasien dia. Tapi kemudian dia sadar, dia mengerti bahwa 29 anak ini tidak akan berumur panjang karena radiasinya memang sudah sangat mengerikan. Jadi sebelum sebagian besar anak-anak ini kehilangan rambutnya karena radiasi, Osada Hirata minta ke mereka untuk menuliskan apa yang terjadi sewaktu pemboman itu terjadi. Kamu lagi ngapain? Sedang apa dan segala macam. Ini sangat-sangat muram sebenarnya, sangat-sangat muram. Tadi kita baca salah satu penulis namanya Satou Tomoyuki. Pada waktu kejadian dia berusia 4 tahun. Bayangin berusia 4 tahun, tapi ingatannya tentang situasi di lingkungannya pada saat itu, dampaknya itu masih kuat. Tidak lagi kelebat, tapi memang masih terpampang jelas nih. Iya, terpampang sangat jelas. Itu sebenarnya kalau membaca kumpulan tulisan di Kami Anak-anak Bom Atom, buatku adalah kita bukan belajar ya, kita menilik sejarah lagi. Buku ini muram, iya muram, pahit sekali. Seperti Sato, dia pada waktu itu masih di rumah kayak gitu waktu bom itu terjadi. Bapaknya yang kerja sebagai relawan perang pada waktu itu segera pulang ke rumah dengan kondisi setengah tubuhnya terbakar, mencemaskan keluarganya. Dan umur ayahnya 60 hari, hanya 60 hari setelah itu. Nah, kalau buatku sih aku melihat banyak hal di sini, seperti tentu saja kekejaman perang, apalagi Perang Dunia Kedua. Terus yang menarik adalah kenapa sih bom ini? Kenapa sih Amerika memutuskan untuk membuat bom nuklir yang diantarkan oleh atau dijatuhkan oleh Enola dari entah ketinggian berapa itu? Aku curiga bahwa sebenarnya Amerika sudah kehabisan uang untuk perang. Kalau kita tarik lagi ke sejarah Perang Dunia Kedua, dan kebetulan ada buku apa sih namanya, buku Kurt Cobain yang ditulis oleh Ferdinand Zafira yang ngomongin konspirasi. Nah, yang paling menarik mungkin yang sering dibicarakan itu konspirasinya. Bagaimana perusahaan-perusahaan Amerika pada waktu itu malah mendukung Nazi. Amerika berada di posisi yang netral karena hubungannya dengan Jepang juga sangat baik pada waktu itu. Hubungan industrinya dengan Inggris juga sangat baik, dengan Jerman apalagi gitu kan. Jadi mereka tidak ini. Tapi kemudian entah kenapa si Yamamoto itu salah satu pelaut ya, tentara Jepang, dia pelaut. Entah dia kesetanan apa, dia malah ngebom Pearl Harbor 1941 kalau nggak salah.
itu kenapa gitu, bingung juga sampai sekarang. Aku kira pertanyaannya belum bisa terjawab dengan ini sih, dengan belum ada analisis yang Zionis buatku itu yang tepat gitu loh, yang benar-benar menjelaskan itu kenapa gitu. Dari dua negara itu pun. Dari dua negara itu. Kenapa Amerika, kenapa Jepang? Ada satu kayaknya ada persoalan embargo, tapi mungkin hubungannya sangat baik sekali, sangat harmonis sekali. Toh mereka dua kemiliteran itu pernah bertemu kok gitu. Kecurigaanku adalah kenapa ada bom atom, Amerika memang sudah kehabisan uang untuk membiayai perang. Jadi kalau kelamaan ntar malah duitnya makin habis banyak, ya udah bikin satu langsung jadi finish gitu. Iya kan, mereka tidak hanya mengirim tentara ke Eropa kan, di Asia Pasifik dia juga bertempur dengan Jepang gitu. Dan pada tahun-tahun itu kan, pada tahun 42, 43 atau 41, 42 itu kan teknologi Jerman memang gede-gedenya. Teknologi Jerman gede, sementara yang dilihat dari tentara Jepang itu bukan teknologinya tapi kenekatannya. Itu yang bikin Amerika, kok begini sih asu, kok bisa begini sih. Kalau kirim tentara terus kita takut mati, mereka nggak takut mati cuy. Benar-benar. Kan gitu, ngapain gitu. Kira Amerika udah mau ini sih, ingin menyelesaikan perang lebih cepat. Jadi satu-satunya dengan membom dua kota itu. Nah, Indonesia juga kecipratan. Akhirnya Indonesia kecipratan, posisi Jepang di Asia menjadi lemah. Lalu sebelum India masuk lagi, sebelum Belanda masuk lagi, memberontak pada waktu itu. Tokoh pemberontak seperti Soekarno, terus Saidi Malik dan lain-lain yang anak muda rengas dengklok itu pokoknya memanfaatkan kesempatan itu sih. Menurut yang bisa aku lihat dari kumpulan tulisan Osada Hirata, selain kelamnya situasi pada waktu itu, ya gitu sih. Gitu. Ada sejarah yang belum jelas gitu asal usulnya. Iya. Yang lain? Okta dulu, Okta. Dia jegrek nih. Silakan Okta. Okta ada Hikaru. Okta itu penyanyi anjir. Ada Hikaru. Terus. Terus sih kalau ngomongin apa, kan emang udah kelihatan jelas kan ini apa, bom Hiroshima sama Nagasaki. Betul. By the way, kemarin aku habis nonton di Eternal tuh ada. Nah, gimana tuh? ada serius apa? Jadi kan Eternal apa sih? di Eternal Film baru. Marvel. Oh, Betul. yang jagoannya banyak itu ya? Betul. Iya. Ya. Nah, jadi itu salah satu dari The Eternals kemarin itu tuh ada yang namanya Fastos. Nah dia tuh yang pokoknya tuh dia tuh yang ceritanya kalau di Marvel Universe tuh dia tuh yang mengajarkan teknologi ke umat manusia gitu tuh loh. Nah terus tuh ada satu scene tuh pas tahun 6 Agustus 1945 kan ya. Nah itu tuh ada adegan di film The Eternal tuh si Fastosnya tuh di tengah-tengah ini habis kejadian bom Hiroshima Nagasaki itu. Dan dia tuh kayak menyesal gitu tuh loh, karena dia ngajarin teknologi itu tapi itu juga jadi mesin pembunuh umat manusia gitu tuh loh. Kemarin soalnya di Eternal gitu. Terus apalagi ya sedih sih ini sih baca ini. Baru satu bab. Baru satu bab. Ada di bab lain. Itu yang gini. Aku ingatnya itu ini si anak mencari-cari bapak ibunya. Pada waktu kejadian dia mau berangkat sekolah, dia bawa bekal. Bentar lo. Jangan teaser. Apa? Ini bahaya ini. Kenapa? Nanti teaser bab selanjutnya biar penonton yang baca. Oh, gitu ya? Iya dong. Ya nggak usah. Jangan matikan. Kok intinya apa intinya? Anak ini udah mau mati. Tapi ketika bertemu anak lain yang sebayanya, yang cerita anak lain sebayanya itu, kamu kayaknya pucat, belum makan ya? Dikasih bekalnya tadi. Bekalnya itu dikasihin ke dia. Kamu makan dulu nih, biar kuat nyari ibumu. Langsung merinding, coy. Biar kuat nyari ibumu, ini segala macam. Aku mau cari ibu. Wah, bahaya. Yang cerita itu adalah orang yang terima bekal si anak itu. Dan pada waktu itu juga sama-sama anak kecil. Sama-sama anak kecil. Semuanya berkumpul di Bukit Fuju, Kimi no Goku.
Iya gue. Oke. Tapi cerita-cerita tentang kayak perang-perang gini sih menarik sih, yang film-film yang kayak My Way. Terus Ya semoga aja kalau kita, udah pernah nonton. semoga aja kita posisinya nggak yang sebagai yang ngisi buku ini ya. Oh iya, Itu tuh buku terakhir ya. itu terakhir. Tulisan terakhir itu. Benar. Tuh. Aku cuma mau cerita dia tentang kemarin bro. Apa mantep itu. Namanya siapa? Pastos ya. Pastor. Pastos ya, gara-gara lu Anaknya Citos ya. Iklan. ngajarin teknologi. Kalau aku ya yang muncul Hiroshima terus auto. Aku belum pernah nonton film bom Hiroshima. Tapi yang udah tak tonton Pearl Harbor. Itu yang Iya, aku juga pernah. di peristiwanya serem gitu. Tapi di inti ceritanya wah kuat banget gitu. Yakin. Apa? Nonton. Oh, Apa Citro? Lo kan belum pernah nonton Mas? oh belum pernah nonton Pearl Harbor? Nonton. Tonton lah. Nonton. Kuat banget komen. Serius. Nah, gua muncul itu. Terus yang selanjutnya, gua sempet denger ya. Emang perang tuh ada aturannya ya? Ada Nah, itu lah. gimana tuh? Gua nggak tahu. Kalau misal salah satu peraturannya kalau ada penerjun Nggak boleh ditembak. itu nggak boleh ditembak. Harus sampai bawah dulu. Salah satunya itu. Salah satu. Yang lainnya apa? Nggak boleh sama nembak Bang. tim medis. Nggak Tim boleh medis tembak dan wartawan nggak boleh Wartawan ditembak. nggak boleh. Oh iya. Terus Terus pakai ini senjata bio, Hazard. pokoknya senjata biologis itu nggak boleh. Kayak yang paling Nuklir gitu. kecil itu ini granat BP, wet phosphorus. Dia itu kan granatnya itu bom asap sebenarnya. Tapi kalau dihirup itu dia merusak jaringan paru-paru. Nah itu nggak boleh. Dan itu yang cerita-cerita kalau perang-perang terbaru tuh yang pakai malah Israel itu. Yang wet bom BP itu gas BP berarti dia menyalahi aturan perang. sebenarnya. Iya, Nazi menyalahi. Nazi juga Oke. itu kan pakai biogas. Tuh. Ada aturannya cuy. Itu kayak Iya, game. makanya gue baru tahu bilang kok ada aturannya perang. Gue perang aja. Itu mah tawur. Oh iya. Tawur mah bebas. Perang ada aturannya cuy. Oke. Tapi siapa ya menyepakati? Udah. Nah itu loh kita kan antar negara. Misalnya nih kita perang. Terus gimana nih enaknya? Ayo kita. Kan kita masih baik waktu merumuskan itu. Apakah potensi-potensi itu udah terbaca oleh dewa-dewi atau Tuhan kita atau Mungkin dari pelajaran sebelumnya. apa? Jadi misalnya kan Yang perang Raud itu, perang tahu dunia kan kan itu. ada perang dunia pertama. Mungkin dari perang dunia pertama, kok kayak gini terlalu kejam, sesuatu yang terlalu kejam untuk dipikirkan manusia loh. Nah itu terus makanya itu dilarang. Itu misalnya yang penerjun tadi kan jahat banget tuh. Belum juga ikut, belum turun udah mati. Belum kotor sepatunya. Dogmat deh. Tapi kalau masih posisinya di pesawat itu boleh. Jadi pesawatnya ini tembak. Boleh. Ya nggak boleh. Perang dunia tuh barbar banget. Saving Private Ryan tuh. Wah itu film perang pertama Iya, yang gue gue nonton nonton sih sih. kalau saya nonton. Baru nyampe tepi pantai, belum keluar mati dah. Baru di kapal itu. Oke. Gue cuma itu sih aturan perang. Dan Tapi, Pearl Harbor. tapi sejauh ini memang aturan tuh ternyata cuma di atas kertas tok sih. Entah dari Perang Dunia Pertama, kedua, lalu Vietnam, katakanlah dan lain-lain, cuma di atas kertas tok. Kekejaman itu memang diolah sedemikian rupa menjadi sebuah heroisme juga. Akhirnya seperti itu. Oh, Iya. ada juga yang diam-diam men-set up itu ya ternyata gitu. Jadi kayak aturan itu sebenarnya buat besok kalau yang menang itu buat menentukan yang jahat itu siapa. Gitu. Kan sejarah kan dibikin yang menang perang. Menarik. Kalau aku dapatnya itu aku langsung kebayang filmnya Ghibli sih yang Grave of the Fireflies itu. Yap. Oke, siap Itu betul. skena dan tokohnya itu juga sama, jadi anak kecil Betul. yang setelah aku nonton terus aku nyari di Google, di Wikipedia ternyata itu based on true story. Emang Enggak, jangan-jangan kaitannya ke ini juga. iya. Sebenarnya sama. Hampir Topiknya semua sama. korban yang terutama anak-anak itu bernasib yang paling beruntung ya di Grave of Fireflies itu yang masih sehat. Berarti peristiwanya memang peristiwa itu Iya. di gitu itu. Setting waktunya Settingnya itu. Oke. Barefoot Gen itu juga. Pertama yang aku langsung kebayang itu terus jadi aku bisa relate.
Ya apa ya, buatku sesuatu yang buku ini yang paling menarik itu buatku adalah karena dia mewawancarai orang yang itu kadang disepelekan komentarnya. Dia kan anak kecil kan, kita kan jarang banget kita memperhatikan komentar pendapat dari anak kecil, tapi justru dari si Osada itu malah kepikiran untuk itu menjadikan sebuah apa ya, bahwa bahkan anak kecil bisa merasakan bahwa perang itu nggak enak dan kejam gitu. Harusnya orang yang dewasa itu juga kepikiran bahwa perang itu juga merugikan semua orang gitu, bahkan ke anak-anak kecil. Aku salfok sama Covernya ya Baru cheerful banget. kelihatannya yang cheerful. Suram banget. Tapi coba anak-anaknya berada di samping pohon, dia menuju ke pelangi. Itu muram menurutku. Ini seperti beban penderitaan hidupmu itu sudah berakhir gitu loh. cuma ada matahari yang bisa menyelamatkan. Udah, gue pokoknya ke sana, ke pelangi. Rasa sakitmu selesai sampai di sini gitu. Oke. Satu buku untuk melepas kematian anak-anak. Oke. Tapi mungkin nggak kalau misalnya dipajang di rak dengan posisi rendah terus anak-anak ngambil buku ini? Ngiranya buku anak-anak ya. Lah iya maksud gua. Kayak buku. Iya kalau buku anak-anak, misalnya anak-anak terus ngambil buku ini gitu kan, aku minta beli buku ini gitu, ini kami anak-anak bom atom gitu kan, kayak keren banget gitu loh. Tapi mungkin Mereka ya, baca gimana ya? tapi mungkin itu tergantung sama pengetahuan mereka soal ya ini sih, kejadian sejarah ini. Soalnya mungkin kalau anak-anak kecil nggak tahu. Coy. Enggak Pak, misalnya nih, awalnya gue belum bisa ngebaca soal Hiroshima awalnya gitu. Bapaknya kebakar. Yang apa? Yang menangkap perasaan-perasaan kan kita misalnya yang kemudian tahu konteksnya Ya, gitu. ya. Nah kalau anak kecil yang nggak tahu konteksnya, ini kan hanya anak-anak kecil yang saling bercerita sebenarnya. Yang visioner tetap situnya Pak dokter dokternya, itu. ya. Jadi kalau kita Gue nggak mau lagi ngurusin lu pada nanti kayak gini gitu. Iya nggak cukup kita dulu di buku sejarah sekolah itu ya entah dari Tiga Serangkai, Erlangga dan lain-lain, kita Bagus, hanya Pak. dipaparkan data, angka. Iya. Sejarah adalah angka gitu, sejarah adalah data. Seperti seolah-olah sejarah adalah bangunan yang ketika dilihat ulang itu cermin untuk memantulkan bagaimana ke depan besok. Padahal sejarah sendiri kan belum selesai. Kalau menurutku ya tidak akan pernah selesai karena misterinya akan terus berlanjut. Selalu ada Datanya, pertanyaan baru, selalu ya. ada pertanyaan baru, selalu ada analisis baru yang akhirnya membuat kita malah berpikir sejarah ini sama aja kayak masa depan gitu loh. Sama-sama keniscayaan gitu, bajingan. Iya, percaya nggak percaya. Nah, sementara ketika kita di bangku sekolah dasar, aku ingat Indonesia sama Jepang itu situasi persahabatan politiknya itu mulai berubah setelah tahun 70. Jadi Orde Baru pada waktu itu memang sengaja menyeting masyarakat agar tidak lagi trauma, tidak lagi membenci Jepang. Itu kenapa Matahari agensi yang ada di Jakarta menerima tawaran untuk kerjasama bikin produk Kijang. Ya. Lu tau mobil Kijang? ya. Singkatannya apa? Dia itu apa? Emang apa? Indonesia dan Jepang. Kerjasama Indonesia dan Jepang. Kijang. Kijang itu. Ada di bukunya Bondan Winarno itu, Rumah Iklan. Itu. Malah bonek. Ih, Bondan Winarno, ya dia anak agensi coy. Copywriter ya. Copywriter, judulnya Jadi Kopi. gitu. Jadi untuk katakanlah kita membicarakan hal-hal yang berbau perang dunia dan ini segala macam itu di stop karena di awal tahun 70-an Jepang itu kan mau menanam investasi yang berakhir dengan demonstrasi Malari 74. 74. Itu pokoknya di situ. Bahkan ada satu film yang kemudian dilarang tayang kan, judulnya Romusa. Oke. Judulnya Romusa pada waktu itu ini sangat kejam. Ini sangat kejam. Jadi tidak boleh tayang karena kita mau punya Mau nerima. negosiasi politik pada waktu itu. Aku lupa siapa sutradaranya, tapi yang pasti pemerintah sampai mau ganti rugi di film itu. 71 kalau nggak salah ya. Oke. Itu sementara bagi Barat hegemoni kemenangan atas Jepang itu ya dibingkai secara heroik gitu. Kita pasti ingat satu scene film ketika Amerika
das di plot Amerika digambarkan menang perang itu di jalan raya, banyak orang, banyak militer, pelaut gitu itu disambut dengan gegap gempita, tarik sini tarik sana, kissing, kayak gitu. Nah, foto-foto yang ini, yang ciuman di mana tuh yang Lebih ikonik keren banget aja. itu. Ya, ikonik banget itu dia. Benar. Sejarah selalu menyimpan kekejaman yang sesungguhnya atas perang sih buatku. Iya sih. Justru yang ditanyain itu malah harusnya bukan orang-orang yang atas, tapi malah justru nanyain yang memang benar-benar korbannya ya. Anak-anak kecil. Menarik. Bukan menarik sih. Mendorong. Ya kan sesuatu yang bagus itu kan mendorong kita untuk melakukan hal yang Ya. baik juga, bukan malah menarik. Mendorong. Oke. Closing anjing. Next. Simak episode spesial bersama Desta Wasesa dari Musik Jogja di Spotify secara gratis. Atau download untuk didengarkan nanti. Jika kamu suka dengan konten ini silahkan berlangganan. Lalu bagikan ke sosial mediamu. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik link support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.